Bab 741, Mawar dengan Duri. Tan Yun mengangguk dan membuka tangannya untuk memeluk Sen Subing, tetapi dia memikirkan adegan di mana dia hampir terbunuh oleh kehadiran yang kuat di pagi ini, dan dia akhirnya meletakkan tangannya lagi. Pipi Sen Subing siang mewarnai sia, dan dia berbisik, "Tuan, Anda tidak dapat menyentuh saya khawatir Anda akan terluka lagi." Sen Subing berpikir bahwa Tan Yun memeluknya di sofa pagi ini, dan dia merasa sangat malu dan menawan ketika dia ingin menggertaknya. Tan Yun tersenyum sedih, "Aku hampir membunuh guruku hari ini. Bagaimana aku berani menyentuhmu untuk guruku?" Ekspresi Tan Yun menjadi lurus, "Subing, datang ke kamarmu dan biarkan guru melihat mengapa kekuatan mengerikan itu meledak di tubuhmu." "Iya Tuan." Sen Subing berjalan di depan, menuju kuil Merit. Melihat tubuhnya yang indah dan anggun di bawah sinar bulan, Tan Yun merasakan aliran panas di hatinya, yang membuatnya merasa sangat menawan. Tan Yun mengikuti Sen Subing sampai ke kamar kerja di lantai 2 dan menutup pintu. Tan Yun meminta Sen Subing untuk duduk bersila di tanah yang bersih, santai. Tan Yun memikirkan kekuatan mengerikan yang hampir merenggut nyawanya, dia menelan ludahnya dengan tajam, menutup matanya, dan dengan hati-hati melepaskan kesadaran spiritualnya, yang mengalir ke kolam pikiran Sen Subing. Setelah memeriksa, kolam roh tidak abnormal, jadi dia mengendalikan kesadaran roh untuk keluar dari kolam roh es sensu, dan kemudian mengendalikan kesadaran roh dengan kewaspadaan ekstra, dan perlahan-lahan menjelajahi kedalaman pikirannya. Seiring waktu berlalu, alis Tan Yun mengernyit, seolah-olah sesuatu yang rumit telah terjadi. Pada saat ini, Tan Yun merasakan melalui indera spiritualnya bahwa di bagian terdalam dari pikiran Sen Subing, ada penghalang kekuatan tak terlihat yang menghalangi indera spiritualnya untuk mengintip. Penghalang kekuatan itu kuat dan kokoh, dan indera spiritual Tan Yun yang sekarang sebanding dengan 9 tingkat alam jiwa ilahi tidak dapat menembusnya sama sekali. "Subing." Pada saat ini, suara Tan Yun keluar dari telinganya, dan Sen Subing membuka matanya yang indah. "Ada apa, Tuan?" "Di bagian terdalam dari pikiranmu, ada penghalang kekuatan tak terlihat yang menghalangi mata guru yang mengintip." Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, "Cobalah sendiri. Bisakah kamu mencari tahu apa yang ada di dalam penghalang kekuatan tak terlihat?" "Iya," Sen Subing menanggapi, memasuki meditasi, dan mencapai bagian terdalam dari pikirannya. Setelah memeriksanya dengan cermat, dia berhenti dari meditasi dan berkata dengan bingung, "Guru, saya tidak memperhatikan apapun, saya juga tidak memperhatikan penghalang kekuatan tak terlihat yang Anda katakan." Tan Yunjian mengerutkan kening, "Aneh, itu jelas ada, mengapa kamu tidak bisa merasakannya?" Tan Yun memikirkan keberadaan kuat tertentu yang bersembunyi di benak Sen Subing, dan dia panik. Takut akan keberadaan di dalam, dia akan menyerang Sen Subing. "Subing, demi keselamatanmu, aku harus mencari tahu apa yang ada dalam pikiranmu." Tan Yun berkata dengan ekspresi serius. "Tuan, bagaimana Anda memeriksanya?" Sen Subing mengerutkan kening. "Seperti pagi ini, kamu berbaring di sofa," kata Tan Yun. "Ah!" Sen Subing terkejut. Jika ada sesuatu dalam pikirannya untuk membunuh Tan Yun, jika tidak, tubuhnya telah diberikan kepada Tan Yun pagi ini, dia terlalu malu untuk melihat langsung ke Tan Yun, dan berbisik, "Tuan, saya khawatir Anda akan seperti pagi ini, dalam bahaya." "Tidak ada yang salah dengan menjadi seorang guru." Tan Yun berkata, dalam erangan menarik Sen Subing, dia mengangkatnya dan dengan lembut meletakkannya di sofa. "Tuan, hati-hati." Sen Subing mengerutkan bibirnya, berbaring telentang di sofa, tidak berani menatap Tan Yun. "Iya." Setelah Tan Yun menjawab, seluruh tubuhnya menekan Sen Subing di bawahnya. Tan Yun mencium aroma tubuh perawannya yang seperti anggrek, memandangi lehernya yang putih dan ramping dari batu giok, menarik napas dalam-dalam untuk menstabilkan pikirannya, dan melepaskan kesadaran spiritualnya ke kedalaman pikirannya. Segera Tan Yun merasakan penghalang kekuatan tak kasat mata yang menghalangi pengintipan indera spiritual. Mungkinkah karena keberadaan pikirannya, menyetujui bahwa saya dapat memegang Sen Subing, tetapi tidak dapat memiliki hubungan kulit yang nyata? Bingung, Tan Yun menundukkan kepalanya ragu-ragu, dan bibirnya tercetak di leher Sen Subing. Gelombang, bibir Sen Subing tertutup rapat, hidung Yao bergetar. Detak jantung Sen Subing semakin cepat, tangan Qian Qianyu, tanpa sadar memeluk punggung Tan Yun. Kemudian, sementara Tan Yun merasakan penghalang kekuatan tak terlihat jauh di dalam pikiran Sen Subing, sementara perlahan dan ragu-ragu, ketika dia mencium bibir merah Sen Subing,
titik cahaya putih di belakang penghalang kekuatan tak terlihat tiba-tiba bergetar. Pada saat yang sama, 9 peti mati es Phoenix di titik cahaya tiba-tiba bergetar. Tiba-tiba, semburan kekuatan yang kuat mengalir keluar dari titik cahaya dan meledak ke arah penghalang kekuatan yang tak terlihat. Tidak baik, Tan Yun berteriak, merasakan pikiran yang menakutkan, dan perasaan spiritual yang mengintip penghalang kekuatan di sepanjang miliknya, mengalir ke dalam pikirannya. Tan Yun mengalami sakit kepala yang hebat, dan ketika indera spiritualnya buru-buru menarik diri dari kedalaman pikiran Sen Subing, dia melihat kekuatan yang menakutkan dan bergegas keluar dari penghalang kekuatan. Melarikan diri, Tan Yun, yang sedang mencium Sen Subing, tiba-tiba menepukkan telapak tangan kanannya ke sofa, dan tubuhnya bergerak secara horizontal dari Sen Subing ke kiri seperti kilat, dan dia bisa saja lolos. Kekuatan mengerikan yang tak terlihat meledak dari tubuh Sen Subing. Kekuatan tak kasat mata itu langsung membuat kamar kerja penuh retakan di ruang gelap, seperti ular hitam yang dijalin bersama. Boom, boom. Segera, semua dekorasi di kamar kerja berubah menjadi bubuk yang mengepul. Dalam sekejap mata, celah-celah ruang padat di kamar kerja menghilang. Sen Subing berdiri dari sofa dengan takjub dan menemukan bahwa setelah menggelengkan kepalanya di tanah, Tan Yun berubah menjadi bayangan emas dan muncul di sebelah Tan Yun, dengan nada khawatir, "Apa kabar?" "Jangan khawatir, tidak apa-apa menjadi guru." Tan Yun berkata dengan ketakutan yang tersisa, "Subing, jauh di dalam pikiranmu, memang ada semacam keberadaan yang kuat, dan sekarang aku tidak dapat menggunakan indera spiritualku untuk menembus penghalang kekuatan tak terlihat untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun, kamu tidak perlu khawatir. Keberadaan dalam pikiranmu tidak akan berbahaya untukmu. Seharusnya hanya melindungimu dari diganggu oleh gurumu." Tan Yun berkata dengan tertekan, "Subing, kamu adalah mawar berduri sekarang, kamu tidak dapat menyentuhnya jika kamu ingin menyentuhnya sebagai seorang guru." "Tuan, Anda nekrotik." Sen Subing mengangguk, matanya mengelak, takut menatap langsung ke arah Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun dengan ragu-ragu mengulurkan tangannya dan melingkarkan lengannya di pinggang Sen Subing yang tak tertahankan, menghadap ke kepala Sen Subing, dengan keras, "Tidak masalah apakah Anda bisa memahami saya atau tidak, saya akan memberitahu Anda. Subing adalah wanitaku. Aku ingin menyentuhnya. Itu adalah kekuatanku. Kamu tidak berhak ikut campur, apalagi ikut campur." Hati Sen Subing manis seperti madu. Dan dia berkata dengan dingin, "Kamu dapat mendengarkanku dengan jelas. Aku akan memilihmu cepat atau lambat, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu dengan enteng. Kamu tidak perlu khawatir tentang bisnisku." Setelah itu, peti mati S9 Phoenix jauh di dalam pikiran Sen Subing bergerak tanpa terasa dan kembali damai. Setelah 2 serangan, Tan Yun sekarang, selain memegang tangan Sen Subing dan memeluknya, tidak lagi berani menciumnya dengan gegabah, apalagi melakukan kontak yang terlalu dekat dengannya. 742 bab mengamuk. Tan Yun memeluk Sen Subing di tangannya. Setelah tetap hangat untuk sementara waktu, Tan Yun mengatakan kepadanya bahwa dia harus pergi ketika sesuatu terjadi, dan bertemu dengannya lagi dalam setahun. Sen Subing secara alami tahu bahwa Tan Yun akan pergi ke Istana Abadi Senhun yang jauh untuk memberikan Namong Yukin Fuxin Sundan. Dia dengan enggan mengirim Tan Yun keluar dari kuil Merit, dan menyaksikan Tan Yun naik ke langit dan menghilang ke langit berbintang yang luas. Tan Yundu memutuskan untuk mengembalikan 90 juta batu spiritual luar biasa yang dipinjam dari Tantai Zongde. Pada waktu anak-anak, cahaya bulan semakin gelap. Di istana yang penuh dengan aura kuno, kepala gerbang suci Danmai, Gongsun Yangchun, dengan gemetar berlutut di depan seorang lelaki tua berjubah hijau, bawahan menyebabkan Tuan kehilangan 40 miliar batu spiritual yang luar biasa, dan dosa bawahan, tidak bisa dimaafkan. Tolong hukum tuannya. Orang tua di Qingpao berusia sekitar 80 tahun dan dia sangat energik. Orang ini sekarang adalah tetua agung dari kebangsaan Jin, Jin Xianghai. Bangun, hari ini dewa memberitahu patriark tentang kualifikasi dan bakat Tan Yun. Jin Xianghai menyebut Tan Yun, dengan persetujuan mendalam di wajahnya, dan tidak diragukan lagi berkata, setelah mendengar tentang kualifikasi Tan Yun, sang patriark terkejut. Menjadi pria surga, saya memiliki minat yang kuat pada Tan Yun. Patriark berkata, kamu bisa melupakan kehilangan 40 miliar batu roh terbaik, tetapi kamu harus melakukan satu hal. Gongsun Yangchun bersujud dalam kegembiraan, Grand Elder, tolong bicara.
Patriark telah memerintahkan bahwa kamu tidak hanya tidak akan dapat membunuh Tan Yun mulai sekarang, sebaliknya, kamu akan menariknya ke kamp kami. Ingat, bagaimanapun caranya, jika kamu tidak melakukannya dengan baik, dewa tidak akan bisa melindungimu. Pada saat yang sama, di hutan bambu ungu yang dipenuhi aura, seperti mimpi, lelaki tua botak, kepala kapal pintu suci, berkata, Xie Juechen, berlutut dengan panik di depan seorang wanita bertopeng gaun hijau. Nona, maafkan saya. Xie Jichen menundukkan kepalanya seperti bawang putih, dan dengan gemetar berkata, Nona, tolong lihat bawahan Anda. Demi tuan dari pihak ayah Anda selama bertahun-tahun, tolong lepaskan nyawa anjing berikutnya. Silahkan. Wanita bertopeng itu menatap Xie Juechen yang berlutut di depannya, dan matanya yang dingin memancarkan niat membunuh yang tersembunyi. Bagaimana kamu berjanji pada wanita ini sebelumnya? Kamu memberitahu tim ini bahwa Tan Yun akan mati, dia bisa bertaruh 30 miliar pada batu roh terbaik, dan dia bisa memenangkan 90 miliar kembali dengan keuntungan. Tapi apa hasilnya? Anda membuat saya membuat klaim saya sendiri dan memberi Anda 30 miliar batu spiritual yang luar biasa. Sekarang bagus, 30 miliar hilang, dan 10 miliar yang dikirimkan kepada Anda oleh kepala pelayan, Anda kalah lagi. Tahukah Anda betapa pentingnya 40 miliar batu spiritual yang luar biasa untuk tujuan besar kebangkitan kita? Paling lama 20 tahun lagi sebelum ayahku meninggalkan bea cukai. Bagaimana kamu bisa memberitahu wanita ini untuk menjelaskan kepada ayahnya? Om, gadis dengan rok hijau membalik tangan kanannya, dan pedang terbang kristal muncul dari udara tipis dari tangan Qian Qianyu, dan dia ingin menebasnya ke arah Xie Juechen. Nona tunggu sebentar. Pada saat ini, ketika sebuah suara tua terdengar, seorang tetua berusia 90 tahun yang berjongkok muncul entah dari mana di depan Xie Juechen. Setelah Xie Juechen melihat lelaki tua itu, dia tampaknya telah menggenggam sedotan terakhir, memegangi kaki lelaki tua berjubah abu-abu itu dan berkata, pembantu rumah tangga, akulah yang kamu lihat, jadi tolong bantu aku, mohon nyonya. Petik 2. Nama orang tua berjubah abu-abu Tabu, Zhong Libo, pernah menjadi pelayan keluarga Zhongli di antara 6 suku kuno, kemudian dimasukkan dalam silsilah dan menjadi kepala pelayan keluarga Zhongli. Identitas lain adalah salah satu nenek moyang pembuluh darah hari ini. Ya, setelah Zhong Libo mengangguk, dia membungkuk kepada wanita dengan rok hijau dan berkata, Nona, tenangkan amarahnya, Xiao Chenzi bukan salah kehilangan Ling Shi hari ini. Mengapa Paman Bo mengatakan ini? Wanita dalam gaun hijau memiliki sedikit kejutan di matanya yang dingin. Zhong Libo sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya yang keruh menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Nona, hari ini pertempuran hidup dan mati antara Tan Yun dan ribuan orang disaksikan oleh budak tua itu. Nona, tahukah Anda, Tan Yun sebenarnya memiliki 6 bakat berkualitas tinggi pada saat yang bersamaan. Dia memiliki atribut lain kecuali atribut kuno dan atribut binatang. Tan Yun menggunakan 4 tingkat alam jiwa ilahi, dan dia baru saja membunuh tingkat 7, 8, dan 9 dari 9 murid denyut nadi alam jiwa ilahi, murid penegak hukum, dan penjaga toko di Fangcheng, lebih dari 1000 orang. Meskipun wanita berbaju hijau menutupi wajahnya, dia dapat melihat keterkejutan jiwanya dari matanya yang indah. Paman Bo, apakah ini benar? Nona, itu benar. Zhong Libo berkata dengan pasti. Ya, Nona. Tan Yun terlalu buruk, jadi bawahannya hanya kalah. Xie Juechen berkata dengan tergesa-gesa. Bangun. Setelah wanita berbaju hijau meminta Xie Juechen untuk bangun, dia berjalan mondar-mandir di hutan bambu ungu selangkah demi selangkah, tidak tahu harus berpikir apa. Setelah waktu yang lama, dia memandang Xie Juechen, dan tidak diragukan lagi berkata, bawa para tetua dan murid artefak pintu suci kepadaku, dan berhenti berurusan dengan Tan Yun mulai sekarang. Juga, beri aku identitas murid dari kapal pintu suci, sebut saja Zhong Liuxin. Xie Juechen dengan hormat berkata, bawahan mematuhi perintah. Ya, setelah wanita berpakaian hijau melambaikan tangannya, Xie Juechen membungkuk dan mundur 3 langkah, menyentuh keringat dingin, dan terbang menjauh dari hutan bambu ungu seperti negeri dongeng. Zhong Libo berjongkok, matanya berkedip, Nona, apakah Anda ingin menebusnya? Secara pribadi taklukkan Tan Yun dan biarkan dia bergabung dengan keluarga Zhongli kami. Dengan cara ini, setelah Patriark meninggalkan bea cukai, dia akan sangat gembira ketika dia melihat Tan Yun, yang merupakan anggota keluarga Zhongli kami. Adapun batu roh kelas atas yang hilang,
budak tua itu ingin berada di depan tuannya, belum lagi 40 miliar, bahkan jika itu 4 triliun, itu tidak sepenting Tan Yun. Wanita dengan rok hijau itu tersenyum, jika kamu mengenalku, kamu masih Paman Bo. Itu alami. Zhong Libo tersenyum ramah, Nona, Anda adalah budak tua yang tumbuh menonton. Tentu saja budak tua itu mengerti Anda. Setelah itu, Zhong Libo membalik tangan kanannya, dan segera, 2 pil muncul di tangannya yang tertulis selama bertahun-tahun, Nona, yang hijau adalah pil pengubah wajah, yang dapat mengubah martabatmu. Yang biru adalah pil alam tersembunyi. Setelah meminumnya, kamu bisa menyembunyikan alam sesuka hati tanpa ada yang menyadarinya. Pada saat ini, samar-samar terlihat di puncak gunung yang tertutup salju yang menjulang, kepala rune gerbang suci di bawah sinar bulan, Su Daosheng, berlutut menghadap istana yang terbuat dari es dan salju. Bawahan tahu itu salah, bawahan telah kehilangan 40 miliar batu spiritual yang luar biasa, bawahan sialan. Su Daosheng bersujud dan berteriak. Masuk. Sebuah suara datang dari istana es dan salju, menilai dari suaranya, itu pasti seorang wanita. Bagaimana suara pangeran berubah? Su Daosheng bangkit dan berjalan ke aula es dengan ragu. Menghadapi seorang pemuda berjubah emas, dia berlutut, bawahan telah melihat pangeran. Terjebak. Wajah tampan pemuda berjubah emas itu menunjukkan niat membunuh, tamparan di wajah Su Daosheng, dan dia menghancurkannya ke tanah. Aku akan mengatakannya lagi di akhir, di Huangfu Sengsong kamu harus memanggilku Tuan Muda, jangan panggil pangeran, jika kamu mengulangi kejahatan, Tuan Muda ini akan membunuhmu. Pria muda berjubah emas masih memuntahkan suara seorang wanita, dan berkata dengan cara yang aneh, pergi, pikirkan cara, biarkan Tan Yun menjadi orang kita. Jika dia mau, dia akan menyelamatkan hidupnya dan membawanya menemui Tuan Muda. Jika dia tidak setuju, dia akan menjadi tuannya. 743 bab semuanya adalah perhitungan. Bawahan patuh. Su Daosheng berkata dengan gemetar. Oke, keluar. Pemuda Jinpao melambaikan tangannya, jika tidak ada yang penting di masa depan, jangan ganggu anak ini. Oke, biarkan bawahan berguling. Su Daosheng menyusut, dan dia berguling keluar dari aula es. Pada saat yang sama, di lembah yang indah, Feng Qingcheng, kepala formasi gerbang suci, memandang seorang lelaki tua berjubah hitam yang ramah dan tersenyum dengan marah, dan bertanya, Gao Pao, Tan Yun tidak hanya memenangkan kita yang terbaik dari 210 miliar. Ling Shi, dia bahkan melecehkan cicitnya di depan umum, mengapa kamu tidak setuju bahwa seseorang harus dikirim untuk membunuhnya? Pria tua berjubah hitam itu tersenyum ramah dan berkata, King Cheng, kamu harus tahu bahwa di dunia ini, tidak ada yang lebih baik dari kualifikasi Tan Yun. Dengan keturunan yang begitu berbakat, bagaimana Gao Zusikei bisa dengan mudah membunuhnya? Jika suatu hari kita bisa menjadikan Tan Yun sebagai anggota keluarga Feng kita, maka keluarga Feng kita pasti akan melambung ke langit, bahkan jika melebihi kemakmuran zaman kuno, itu bukan tidak mungkin. Feng Qingcheng cemberut dengan mulut ceri kecil dan berkata, Gao Pao, Tan Yun disukai oleh raja. Mungkin dia akan menjadi raja berikutnya. Apakah menurutmu dia akan tertarik oleh kita? Nada bicara lelaki tua berjubah hitam itu mengandung arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. Qingcheng, bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Mengembalikan 10.000 buku, ada leluhur yang hebat, selama leluhur tidak setuju. Apakah menurut Anda Tan Yun dapat melindungi suksesi Tan Yun dengan mengandalkan Tantai Xuanzong? Mendengar ini, Feng Qingcheng dengan sedikit genit berkata, Gao Pao, orang-orang tidak ingin memenangkannya, kamu harus mengirim orang lain. Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan ekspresi serius, Qingcheng, kamu adalah satu-satunya garis langsung dari keluarga Feng kami. Mulai sekarang, jika kamu adalah kepala keluarga, kamu harus pergi secara pribadi untuk memenangkan Tan Yun. Gao Zu, tapi dia melecehkanku. Feng Qingcheng diinterupsi oleh lelaki tua berjubah hitam itu sebelum dia menyelesaikan kata-katanya. Oke, itu saja untuk masalah ini. Jangan banyak bicara. Sekarang Gao Zu, memberitahumu sesuatu yang serius. Feng Qingcheng menghela nafas lega, Gao Pao, tolong katakan. Qingcheng, ayahmu mengirim seseorang untuk memberitahu Gao Zu bahwa dia akan diam-diam memprovokasi mata-mata dan kebencian Huangfu Sengsong lainnya dengan Tantai Xuanzong dalam waktu 30 tahun, dan membiarkan Huangfu Sengsong jatuh ke dalam kekacauan.
Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan ekspresi serius, ayahmu meminta Gao Zhu untuk mengirim seseorang untuk menyingkirkan Tantai Xuanzong ketika waktunya tepat, dan menyalahkan. Setelah beberapa saat, Rock Feng Qinceng terbang, naik dari lembah, dan menghilang ke langit berbintang yang luas. Ketika 4 kekuatan besar yang bersembunyi di Huangfu Shengzong memutuskan untuk mencoba yang terbaik untuk memenangkan bakat mempesona Tan Yun, beberapa orang bersiap untuk membunuh Tan Yun. Orang-orang ini adalah Wei Yan, Kepala 5 Jiwa, Su Liunian, Kepala Jiwa Kuno, Shangzi Oriental, Kepala Jiwa Suci, Sima Yu, Kepala Garis Feng Lei, dan Yuan Feng, yang lebih tua, dari penegakan hukum Sekte Suci. Keempat kepala suku menerima perintah dari atasan mereka untuk menyingkirkan Tan Yun dan tidak memberi Tan Yun kesempatan untuk berkembang. Berbeda dengan 4 kepala suku, Yuan Feng Jun. Pada saat ini, di aula perintah, lelaki tua Yuan Feng memerah, mengambil batu giok dekoratif, dan menghancurkannya berkeping-keping. Ayah angkat tenang. Penegak hukum San Yuanzi melangkah maju untuk menghiburnya. Zier, ayah angkatnya memberitahumu apa yang baru saja dikatakan leluhur penegak hukum. Yuan Feng berkata dengan marah, jelas, leluhur penegak hukum tidak memiliki harapan bagimu untuk menjadi raja berikutnya. Mereka tidak akan membiarkan ayah angkat menyentuh Tan Yun lagi, hanya karena mereka pikir Tan Yun bisa menjadi raja berikutnya. Tidak, ini sama sekali tidak mungkin. Jika Tan Yun, seorang bajingan kecil, diizinkan menjadi tuan, dapatkah nyawa ayah angkat dipertahankan? Mendengar ini, Yu Wenzi berkata dengan mata muram, ayah angkat, katakan padaku, kamu akan terserah kamu bagaimana menjadi seorang anak. Iya, Jun Yuan Feng mengangguk dan berkata dengan salib, leluhur penegak hukum kami tidak optimis tentang Anda, dan ayah angkat optimis tentang Anda. Jika Tan Yun tidak mati, Anda tidak memiliki harapan sama sekali, Tan Yun harus mati. Ayah angkat, aku akan mengirim seseorang untuk menatap Tan Yun dan membunuhnya kapanpun dia mendapat kesempatan. Yu Wenzi berkata dengan kejam. Iya, Jun Yuan Feng mengangguk dan berkata dengan tatapan muram, ingat, jika kamu tidak harus menjadi pilihan terakhir, kamu tidak boleh melakukannya sendiri, agar tidak menimbulkan masalah. 2 jam kemudian, di penghujung hari, malam berangsur-angsur memudar, dan Tan Yun berubah menjadi bayangan dan muncul di luar Fangcheng. 2 murid penegak hukum yang menjaga gerbang kota, setelah melihat Tan Yun, memikirkan adegan pembunuhan besar Tan Yun kemarin, mereka tidak bisa menahan perasaan merinding di punggung mereka. Tan Yun mengabaikan mereka berdua. Setelah memasuki kota, itu berubah menjadi pelangi panjang berwarna ungu. Setelah beberapa saat, dia turun dari langit dan muncul di luar rumah suci Huangfu. Masih pagi, kecuali para murid penegak hukum yang berpatroli di Fangcheng, tidak ada seorang pun di jalan. Pada saat ini, di gerbang Huangfu Sunnah, 2 murid kekar dari alam jiwa ilahi Dzogchen, setelah melihat Tan Yun, tiba-tiba menjadi hormat, saya telah melihat Tan Shengxi. Kamu tidak perlu sopan. Tan Yun Chao dan keduanya mengepalkan tinju dan berkata, aku akan bertemu Delao. Mencicit. Salah satu dari mereka buru-buru membuka pintu kuil dan berkata dengan hormat, Tan Shengxi, tolong. Ikuti saya. Tan Yun mengikuti pria itu ke dalam Huangfu Sunnah, sampai ke puncak kesepakatan dengan pintu tertutup. Tanpa menunggu pemberitahuan dari muridnya, tawa Tantai Zongde datang dari Akot, Tan Shengxi, silakan masuk. Ketika Tan Yun mendorong pintu dan masuk, dia sedikit terkejut, dan menemukan bahwa Tantai Xuanzong juga ada di sana. Murid telah melihat tuannya. Tan Yun membungkuk. Hehehe. Tantai Xuanzong tersenyum dan berkata, Tan Yun. Baru saja, Tuan masih mengobrol dengan Zongde tentang kamu, jadi kamu di sini. Cepat beritahu guru sekte ini, dari mana Anda mendapatkan lebih dari 100 miliar batu spiritual yang luar biasa. Tantai Xuanzong bertanya dengan rasa ingin tahu, mungkinkah Tuan yang kembali dari Yunyu, memberikannya padamu? Dari awal hingga akhir, Tantai Xuanzong selalu percaya bahwa Tan Yun memiliki tuan yang sangat kuat. Tan Yun menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia akan meminta ribuan master sekte di tengah pegunungan Tianpu untuk meminjam batu spiritual atas namanya sendiri dan dengan jujur memberitahu Tantai Xuanzong. Setelah Tantai Xuanzong mendengar ini, dia memuji Tan Yun. Dia tidak pernah berpikir bahwa pesona pribadi Tan Yun begitu hebat sehingga ribuan master sekte telah memberikan 146,5 miliar batu roh yang luar biasa dan meminjamkannya kepada Tan Yun. Setelah itu,
Tan Yun dengan bermartabat memberitahu istana mendalam 6 surga tentang pelanggaran Long Yunzong dan ratusan sekte budidaya kelas 1, dan memberitahu Tantai Xuanzong. Mata Tantai Xuanzong dingin, Tan Yun, menurutmu, apa yang harus aku lakukan? Tan Yun dengan hormat berkata, menurut pendapat murid-murid saya, sekte suci saya harus mengirim yang kuat untuk duduk di Long Yunzong untuk memastikan keamanan Long Yunzong dan sekte abadi kelas 1 lainnya. Hanya dengan melindungi mereka, mereka dapat terus mengembangkan kerjasama win-win dengan Saint Sekku. Setelah Master Sekte Immortal Cultivation kelas 1 ini diserbu oleh Six Heavens Profound Palace, itu akan menghancurkan jalur keuangan Saint Sekte kita. Tantai Xuanzong mengangguk setuju, oke, masalah ini akan diatur oleh penguasa, dan seseorang akan pergi ke Long Yunzong dalam 3 hari. Selanjutnya, setelah Tan Yun mengembalikan 90 juta Yuan Tai Zongde Supreme Spirit Stone, dia memberinya 45 juta bunga. Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, dan menantikannya, Laude, kamu adalah rumah lelang terbesar di sini. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki senjata ajaib waktu dan ruang biji sesawi yang berguna untuk budidaya. Bab 744, Gadis Berbaju Hijau. Ya, ada satu, tetapi beberapa tidak berharga. Tantai Xuanzong tersenyum dan menyela ketika Tantai Zongde hendak menjelaskan, karena itu tidak berharga, jangan katakan itu. Tantai Xuanzong membalikkan tangannya, dan sebuah menara indah berukuran saku muncul di tangannya. Pagoda Linglong 12 lantai murni dan putih, dan pengerjaannya sangat indah dan indah. Tan Yun dapat melihat sekilas bahwa itu adalah artefak suci tertinggi. Tantai Xuanzong memandang Tan Yun dengan setuju, dan berkata, ini adalah pagoda indah yang telah digunakan Master Sekte ini sepanjang waktu. Saya akan memberikannya kepada Anda hari ini. Ini, meskipun Tan Yun tergerak, dia malu untuk menerimanya. Ambil. Tantai Xuanzong tersenyum dan meletakkannya di tangan Tan Yun, dan menjelaskan, pagoda suci yang indah ini dapat dibuka dengan batu spiritual saja, atau dapat dibuka dengan batu spiritual sesuai dengan kebutuhan Anda. Beberapa lapisan, atau bahkan 12 lapis, lapisan bisa dibuka. Ingat, dibutuhkan 30.000 batu spiritual kelas atas untuk membuka lapisan pertama sehari. 1 hari kultivasi internal setara dengan setengah bulan kultivasi eksternal. Membuka lapisan kedua sehari, dibutuhkan 50.000 batu spiritual kelas atas, yang setara dengan 1 bulan kultivasi luar. Membuka lapisan ketiga dalam 1 hari membutuhkan 100.000 batu spiritual yang luar biasa, yang setara dengan 2 bulan di luar. Dibutuhkan 300.000 batu spiritual yang luar biasa untuk membuka lapisan keempat dalam 1 hari, yang setara dengan dunia luar pada bulan Maret. Petik 2. Petik 2. Setelah penjelasannya, Tantai Xuanzong berkata lagi, Tan Yun, dengan ranah Divine Soul Realm Anda saat ini, Anda hanya bisa membuka level kedua. Setelah kamu dipromosikan ke alam jiwa suci, kamu dapat membuka level ketiga dan keempat. Setelah itu, Tantai Xuanzong berkata dengan makna yang dalam, juga, di depan orang luar, Anda tidak dapat menggunakan menara ini. Anda harus membawa menara ini kapan saja, jangan pergi kapan saja, apakah Anda ingat? Mendengar ini, Tan Yun mengambil pagoda yang sangat indah dengan kedua tangan dan membungkuk dan berkata, murid itu ingat. Iya, Tantai Xuanzong mengangguk dan berkata, baiklah, kamu pergi. Murid itu pensiun. Setelah Tan Yun membungkuk, saat dia meninggalkan gerbang istana kuil Huangfu dalam suasana hati yang melonjak, sebuah pengingat terdengar di benaknya. Kesadaran, Anda sekarang terkunci. Sekarang kekuatan jiwa Tan Yun hanya sebanding dengan 9 lapisan alam jiwa ilahi. Dia tidak tahu ketika dihadapkan dengan penguncian lusinan kesadaran spiritual. Yah, aku mengerti. Setelah suara tulus Tan Yun melewati parit kera iblis pembunuh surga di dalam tas binatang roh, dia terbang keluar kota Chaofang tanpa mengubah wajahnya. Huang Fusunah, Akot, Master Sekte, budak tua itu tidak tahu bagaimana mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Tantai Zongde berkata dengan hormat. Tapi itu tidak masalah. Tantai Xuanzong berkata. Tantai Zongde mengerutkan kening dan berkata, segel berdaulat yang diturunkan oleh Patriark, ada di atas pagoda suci Linglong. Segel suci ini adalah satu-satunya benda suci yang dapat secara paksa menyerahkan posisi penguasa kepada orang lain. Berikan menara suci Linglong ke Tan Yun, apakah kamu benar-benar percaya padanya? Sekarang Tan Yun memiliki bakat dan bakat yang luar biasa, mata-mataku pasti akan mencoba yang terbaik untuk memenangkannya, kalau-kalau.
Sebelum Tantai Zongde selesai berbicara, dia diinterupsi oleh lambaian tangan Tantai Xuanzong. Saya yakin dia tidak akan bekerja dengan mata-mata, apalagi mengganti nama Huang Fusengzong. Master Sekte, bahkan jika kamu mempercayainya, kamu tidak bisa memberinya hal yang begitu berharga. Tantai Zongde berkata dengan cemas. Oh, Tantai Xuanzong menghela nafas, dan setelah hening sejenak, dia tersenyum pahit. Kesetiaan, memang benar bahwa malapetaka hidup dan mati saya akan segera datang. Jika saya mati suatu hari, pagoda suci Linglong tertinggi akan memberitahu Tan Yun bagaimana melakukannya. Inilah alasan sebenarnya mengapa Master Sekte memberinya menara suci Linglong. Matahari terbit. Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan terbang keluar dari alam rahasia Huangfu, menghadap sinar matahari kemasan, melayang di lautan awan yang luas. Tuan, mereka telah mengikuti Anda sepanjang waktu. Suara kera iblis pembunuh surga terdengar dari benak Tan Yun. Jangan khawatir tentang mereka. Tan Yun bertukar pikiran, kamu tidak mengambil tindakan tanpa perintahku. Tentu saja, jika mereka menyerangku, kamu akan menangkapku semua. Setelah pesanan, Tan Yun masih tampak seperti sedang mengembara, terbang melintasi langit di lautan awan. 2 hari kemudian, ketika Tan Yun terbang 1,5 juta mil dari alam rahasia Huangfu dan 1 hari jauhnya dari Long Yunzong, tiba-tiba, di atas lautan awan, ada tawa menyeringai. Tan Yun berhenti untuk kakek. 6 pria kulit hitam bertopeng di alam jiwa ilahi Dzogchen turun dari langit, berdiri di langit di lautan awan yang berjatuhan, menghalangi jalan Tan Yun. Kemudian, kepala pria berbaju hitam, melihat ke langit yang kosong, berkata dengan ringan, karena kalian semua memiliki tujuan yang sama denganku, maka muncullah. Begitu suara itu jatuh, 8 pria bertopeng hitam muncul entah dari mana, ratusan kaki jauhnya di sebelah kiri Tan Yun. Kemudian, ada 10 pria bertopeng hitam di sebelah kanan dan di belakang Tan Yun, berdiri di udara. Akhirnya, di atas kepala Tan Yun, 3 pria bertopeng hitam muncul. 37 orang dari 5 sisi, pria kulit hitam bertopeng di alam jiwa kesempurnaan agung, mengepung Tan Yun. Tan Yun melihat sekeliling kerumunan dengan tatapan ketakutan, dan mengejek, mengapa? Apakah orang di atasmu memandang rendah anak suci ini seperti ini? Hanya mengirimmu sekelompok kesempurnaan agung alam jiwa ilahi untuk membunuhku. Sejujurnya, aku benar-benar memandang rendah kalian orang-orang dari kesempurnaan agung alam jiwa ilahi. Pada titik ini, seorang pria berbaju hitam dengan topeng mencibir, kematian sudah dekat, dan kita masih bermain misteri. Semuanya, kita akan bertarung cepat. Setelah membantainya, kita akan membagi batu roh di tubuhnya secara merata, dan maka kita tidak akan saling melanggar dan berpisah. Tidak masalah. 36 orang berhasil. Ketika semua orang akan memulai tangan mereka, tiba-tiba, suara seorang wanita dengan keadilan dan suara yang menakjubkan, dari lautan awan tiba-tiba meledak, Lang Lang, kamu berani membunuh murid Huang Fusengzong saya dan mati. Su, Ho, tiba-tiba, bayangan Li hijau turun di langit, dan sementara pergelangan tangan berputar, cahaya pedang hitam dengan panjang 300 meter, seperti gedung pencakar langit dari langit, menyelimuti Tan dengan kecepatan yang tak terjangkau. 3 pria berbaju hitam di atas awan. Sangat kuat, sangat cepat. Ketika pupil Tan Yun tiba-tiba menyusut, 3 pria bertopeng di alam jiwa ilahi Dzogchen tiba-tiba berteriak, dan tubuh mereka berubah menjadi 3 kabut darah dalam cahaya pedang hitam. Klon bayangan kuno. Detik berikutnya, Green Rider langsung berubah menjadi 9 orang, dan dengan kecepatan kilat, membunuh 34 orang yang terkejut. Kamu siapa? Ah, maafkan aku. Petik 2 petik 2. 34 orang di alam jiwa ilahi Dzogchen pria kulit hitam bertopeng berteriak ngeri, memohon belas kasihan di hadapan bayangan hijau yang dibunuh oleh 9 alam. 34 orang tidak bisa menjawab sama sekali, mereka digorok lehernya dan mati. Mayat itu disemprot dengan darah dan jatuh ke arah lautan awan. Pada saat ini, 34 orang dengan berbagai atribut dan roh, total 340 jiwa dijarah dari mayat. Tan Yun buru-buru berkata, kakak perempuan, tolong tetap hidup. Oke, suara langit terdengar, 9 bayangan hijau, dan dengan beberapa telapak tangan, 9 jiwa setiap orang dikalahkan, hanya menyisakan 1 jiwa untuk masing-masing. Meluangkan, kakak senior ini pemaaf. Kami juga murid Huang Fusengzong. Petik 2 petik 2. Ketika 34 dewa dan jiwa memohon belas kasihan,
9 bayangan hijau di kehampaan, digabungkan menjadi satu, berubah menjadi gadis rok hijau dengan pedang, berdiri dengan punggung menghadap Tan Yun. Bab 745, Zhongli Yuxin. Dengan lambaian tangan kanannya, gadis berbaju hijau itu membungkus 34 rohnya dan mengirimkannya ke Tan Yun. Gadis berbaju hijau itu tiba-tiba menoleh ke belakang, memperlihatkan wajah yang tampak seperti ikan dan angsa liar. Gadis muda berusia sekitar 28 tahun. Tinggi, dengan bulu zamrud di kepala, otot seperti lemak, dan bahu yang dipotong menjadi bentuk. Dengan rok hijau panjang, dia terlihat sangat menawan. Terutama matanya yang jernih dan indah, seolah mengatakan kepolosan dan keadilan di hatinya. Meskipun Tan Yun telah melihat banyak wanita cantik, dia tidak bisa tidak melihat wanita dengan rok hijau. Terima kasih, kakak senior telah membantuku. Tan Yun melipat tinjunya dan membungkuk. Kamu tidak harus sopan, saudara muda. Gadis dengan rok hijau tersenyum, dengan menawan, bagaimana Anda memanggil saudara muda? Tan Yun. Tan Yun berkata dengan jujur. Kamu Tan Yun. Gadis berbaju hijau itu tampak terkejut. Saya mendengar bahwa saudara muda Tan tidak hanya yang pertama di pintu luar, pintu dalam, tetapi juga yang pertama di pintu peri. Saya tidak berharap saya pulang untuk mengunjungi kerabat, murid dari Sekte Suci. Tan Yun tersenyum kecil, kakak senior adalah murid Hemai, dan siapa namanya? Saya Zhongli Yuxin, murid dari kapal pintu suci. Saat gadis dengan rok hijau berbicara sambil tersenyum, sepasang lesung pipit muncul di wajah Chen Yuloyan, yang sangat segar dan berdebu. Dia bukan orang lain, tetapi 6 suku kuno, satu-satunya putri keluarga Zhongli. Itu adalah malam terakhirnya yang hampir membunuh kepala kapal pintu suci Xie Chen. Kemudian, dia minum obat untuk mengubah penampilannya dan menyembunyikan wilayahnya. Sebagai murid artefak pintu suci, dia pergi sendiri dan ingin membawa Tan Yun ke dalam keluarga Zhongli. Si Mai, kamu menyelamatkanku, tidakkah kamu menyesalinya? Tan Yun mengerutkan kening, tapi dia tidak menyangka gadis yang bersikap baik itu adalah murid Si Mai. Saudara muda Tan, ada apa dengan Ki Mai? Zhongli Yuxin mengangkat alisnya, dan segera, ada jejak pencerahan di matanya yang indah. Begitu, maksudmu semua murid Ki Mai ingin membunuhmu, kan? Zhongli Yuxin terlihat sederhana dan jujur, jika dipikir-pikir, ada juga orang baik yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Misalnya, saya adalah orang baik yang cantik dan tak tertandingi. Oke, kakak senior Zhongli adalah orang yang baik. Tan Yun bercanda, dan segera, wajahnya menjadi suram, memindai 30 jiwa, dan tidak diragukan lagi berkata, kamu termasuk orang yang mana, siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Katakan, maukah kamu membiarkan kami pergi? Salah satu roh halus menggigil. Tinta, Tan Yun berkata, matanya bersinar dengan cahaya merah misterius, dia melihat ke 34 jiwa, dan segera, 34 jiwa tampak kusam. Pemimpin dari 5 kelompokmu akan datang kepadaku. Tan Yun berkata tanpa ragu. Setelah itu, kelima arwah itu melangkah maju dan menatap Tan Yun dengan ekspresi datar. Tan Yun tampak murung, katakan satu persatu, siapa yang memintamu membunuh Tan Yun? Saya seorang murid penegak hukum. Putra penegak hukum kami Yu Wenzi yang meminta saya untuk membawa seseorang untuk membunuh Tan Yun. Kata orang pertama, Yu Wenzi. Sangat bagus. Tan Yun mencibir lagi dan lagi. Kemudian, 4 orang yang tersisa satu persatu. Aku 5 jiwa, 1 garis dan 2 sesepuh, dikirim untuk membunuh Tan Yun. Saya penatua ke-7 Feng Lei, dikirim untuk membunuh Tan Yun. Aku adalah 16 tetua dari roh kuno, yang dikirim untuk membunuh Tan Yun. Aku adalah 3 tetua garis jiwa binatang, dikirim untuk membunuh Tan Yun. Mendengar ini, Tan Yun sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa orang-orang yang ingin bunuh diri adalah Feng Qingcheng, Kepala Formasi, Xie Juechen, Kepala Ki Mai, Sun Yangchun, Kepala Gong Dan Mai, Zhu Daosheng, Kepala Fumai, dan Kepala Bis Sol. Langit. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa keempat mata-mata ini tidak dapat menahan diri untuk tidak membunuh diri mereka sendiri. Mereka adalah 5 jiwa, 1 garis dan 2 tetua, garis Feng Lei dan 7 tetua, garis jiwa kuno dan 16 tetua, dan garis jiwa binatang dan 3 tetua. Tan Yun dengan jelas ingat bahwa Tantai Xuanzong berkata pada dirinya sendiri bahwa ada 4 tetua di antara para tetua yang merupakan mata-mata 9 Vena Sekte Suci. 4 hal lama, ketika waktunya tepat,
aku akan membawamu lebih dulu. Setelah Tan Yun mengambil keputusan, dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan spiritual keemasan yang halus menyapu ke arah 34 roh. 34 dewa dan jiwa lenyap menjadi abu. Setelah pikiran Tan Yun, kesadaran spiritual menyelimuti udara, menggunakan foto udara untuk mengambil cincin Qian Kun pada 37 mayat ke dalam tas. Saudara muda Tan, sepertinya ada banyak orang yang ingin membunuhmu. Zhongli Yuxin berkata dengan cemas, oh, iya, kemana kamu akan pergi, saudara muda Tan? Aku akan mengantarmu. Kebaikan kakak senior Zhongli, saya menerimanya dengan hati saya. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, hari ini, saya akan membayar keselamatan saya, dan saya akan membayarnya di hari berikutnya. Saya memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi jangan dilewatkan. Yah, tidak apa-apa. Zhongli Yuxin menganggukkan kepalanya, dan segera berkata dengan gembira, hari ini kita juga ditakdirkan, kawan, aku akan berhasil. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak senior Zhongli, hampir semua orang di nadimu ingin membunuhku. Tidak mudah bagimu untuk menghubungiku lebih banyak, jika tidak, itu akan membuatmu kesulitan, dan akan ada beberapa waktu kemudian. Petik 2. Setelah itu, Tan Yun melakukan tendangan voli ke arah Long Yunzong. Begitu dia terbang, dia mendengar suara yang menyenangkan di belakangnya. Tan Yun, aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan, bagaimanapun, kamu teman, aku akan berhasil. Tan Yun, kapan kamu akan kembali ke sekte? Tan Yun berhenti di udara, dan diam-diam mengatakan bahwa dia adalah gadis yang sederhana. Dia melihat kembali ke Zhongli Yuxin, yang seperti peri di lautan awan, dan berkata dengan keras, 1 tahun kemudian. Oke, setahun kemudian, aku akan pergi ke garis layanan berjasa untuk bermain denganmu. Zhongli Yuxin berteriak dengan gembira, sampai Tan Yun menghilang di ujung langit, senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang, dan diam-diam berkata, orang-orang ini menjauhkanku darinya karena mereka khawatir aku akan ditangani oleh orang-orang di dunia, pembuluh darah. Dengan cara ini, karakternya cukup bagus. Selain karakter yang baik, dia terlihat baik. Sudut mulut Zhongli Yuxin naik sedikit, dan setelah mengomentari Tan Yun di dalam hatinya, dia terbang menuju Huangfu Shengzong di udara. Pada siang hari berikutnya, Tan Yun datang ke Sekte Long Yun, bertemu ribuan Master Sekte, dan mengembalikan 146,5 miliar batu roh kelas atas yang dipinjam utuh kepada para Master Sekte. Saya khawatir Tan Yun tidak akan dapat mengembalikan Lingxi sesuai jadwal, tetapi sekarang melihat bahwa Tan Yun telah mengembalikannya lebih awal, kepercayaan dan niat baik semua orang terhadap Tan Yun telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Master Sekte dari Sekte Long Yun, Long Aotian, ingin Tan Yun dan semua Master Sekte mabuk dan Fang Xiu, tetapi Tan Yun, yang khawatir dengan penyakit jantung Namong Yukin, dengan sopan menolak keramahan Long Aotian. Sebelum pergi, Tan Yun memberitahu Long Aotian bahwa kekuatan besar yang dikirim oleh Master Sekte untuk duduk di kota Long Yunzong akan datang sebelum matahari terbenam hari ini. Long Aotian sangat berterima kasih dan secara pribadi mengirim Tan Yun keluar dari gerbang. Master Sekte Long, jika seseorang dari istana mendalam 6 surga menyerang Guizhong di masa depan, Anda harus mengirim seseorang ke Huangfu Shengzong untuk memberitahu saya sesegera mungkin. Setelah Tan Yun menasihati, dia naik ke langit dan melintas ke kedalaman pegunungan Suantian. Berlari menjauh. 5 hari kemudian, Tan Yun menjauh dari Huangfu Shengzong selama lebih dari 3 juta li, dan membiarkan kera iblis pembunuh surga melepaskan pengetahuan hewan. Setelah menemukan bahwa tidak ada seorang pun dalam radius 100.000 li, dia membuat kera iblis pembunuh surga melambung menjadi raksasa hingga 500 meter. Dia berdiri di bahu kanan yang lebar dari kera iblis pembunuh surga, cincin alam semesta memancarkan cahaya putih, dan pagoda yang indah muncul di tangannya. Dia memutuskan untuk memasuki Menara Linglong Sein dalam perjalanan ke Istana Jiwa Abadi untuk berlatih. Bab 746 Terbakar Amarah. Besar, Tan Yun mengendalikan menara suci yang indah, yang tingginya 30 kaki, dan segera, dalam satu pemikiran, membuka gerbang lantai 2. Setelah Tan Yun masuk, dia melihat sekeliling, tetapi melihat alur dengan diameter 1 kaki di tengah menara lantai 2. Alur adalah transformasi roh. Anda hanya perlu memasukkan batu roh terbaik ke dalamnya untuk membuka ruang dan waktu independen di menara lantai 2. Membuka lantai 2 selama 1 hari membutuhkan 50.000 batu roh kelas atas. Dengan kecepatan kera tua,
dibutuhkan setengah tahun untuk mencapai Istana Jiwa. Setelah jalan rahasia, cincin Tan Yun Qiankun sering berkedip, dan 9 juta batu spiritual berkualitas tinggi mengalir keluar seperti air terjun dari cincin Qiankun dan dituangkan ke dalam susunan transformasi roh. Berdengung. Segera, kekuatan ruang dan waktu di menara lantai 2 terjalin, membentuk ruang dan waktu independen dalam kegoyahan. Suatu hari di luar, Januari di menara lantai 2. Tan Yun membuka menara suci selama setengah tahun, jadi waktu yang dia habiskan untuk berlatih di menara lantai 2 adalah 15 tahun penuh. Saat kekuatan spiritual di batu roh kelas atas diambil dari Lingering Arai, semburan aura kuat melonjak keluar dari Lingling Arai, melanda Tan Yun. Tan Yun duduk bersila dan berkomunikasi dengan kera iblis pembunuh surga, dan berkata, "Kera tua, terakhir kali saya pergi ke Istana Jiwa Abadi, Anda berada di kantong binatang jiwa. Apakah Anda masih ingat lokasi Istana Abadi Jiwa?" "Tuan, saya ingat itu." Suara hormat dari pembunuh iblis terdengar dari benak Tan Yun. "Tuan, Anda dapat mundur dengan tenang, dan saya akan memberitahu Anda ketika Anda mencapai Istana Abadi." "Ya." Tan Yun mengangguk dan menggunakan teknik kondensasi Qi Hongmeng. Saat tangan tercetak di dada, energi spiritual yang melonjak dari arah spiritual tiba-tiba mengalir ke kolam spiritual Tan Yun. Waktu seperti panah, di dalam menara suci yang indah, selama 6 tahun penuh, Tan Yun akhirnya menyentuh penghalang 5 lapis alam jiwa ilahi. Dia mulai melahap semakin banyak, energi spiritual di menara menghantam dunia. Setelah energi spiritual mengalir deras ke kolam spiritualnya, itu dengan cepat berubah menjadi tetesan cairan spiritual keemasan pucat, seperti tetesan hujan emas, yang terus-menerus menetes di kolam spiritual. Rintik. Dengan cairan spiritual emas, itu tersebar di kolam spiritual seluas 400 meter persegi. Setelah setengah tahun, kolam spiritual sudah diisi dengan cairan spiritual keemasan pucat, menenggelamkan 4 roh Hongmeng dan 6 jiwa janin Hongmeng duduk bersila. Pergi dengan. Dalam benak Tan Yun, jiwa janin Hongmeng kelima di kolam spiritual melayang dalam cairan spiritual, dan jatuh ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah kolam spiritual. Detik berikutnya, jiwa janin Hongmeng melayang dan berdiri di dunia luas Hongmeng, dan kemudian, seperti meteor emas, melintasi kekosongan Hongmeng, pompa. Jatuh ke lautan luas cairan surgawi Hongmeng di bawah. Segera, di lautan luas cairan ilahi Hongmeng, dengan jiwa janin Hongmeng sebagai pusatnya, pusaran besar terbentuk. Jiwa janin Hongmeng yang berada di tengah pusaran, ketika ekspresinya menyakitkan, 3 jiwa dan 7 jiwa terpisah dari bagian atas kepala, bergegas keluar dari pusaran, dan melayang di atas jiwa Hongmeng. Tiba-tiba, rasa sakit yang kuat mengamuk di tubuh dan pikiran Tan Yun, tetapi tubuh jiwa janin Hongmeng di pusaran air runtuh inci demi inci. Tan Yun menggertakkan giginya, diam-diam menderita karena kehancuran jiwa janin Hongmeng. Setelah beberapa napas, ketika jiwa janin Hongmeng di pusaran benar-benar berubah menjadi ketiadaan, pusat pusaran dikondensasi dari cairan surgawi Hongmeng menjadi jiwa janin Hongmeng cair. Pengorbanan. Tan Yun mengendalikan jiwa janin Hongmeng cair, naik dari pusaran ke langit, melayang di langit di atas lautan luas cairan surgawi Hongmeng, dan kemudian, jiwa janin Hongmeng cair perlahan memadat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saat dipadatkan, organ internal, 6 organ internal, dan 8 saluran meridian aneh secara bertahap muncul di jiwa janin Hongmeng. 8 bulan kemudian, jiwa janin Hongmeng benar-benar mengeras, seperti boneka tak bernyawa, tergantung di dunia Hongmeng. Jiwa kembali hidup. Jiwa Hongmeng kental. Tan Yun menghela nafas, dan segera, 3 jiwa dan 7 jiwa yang melayang di atas cairan ilahi Hongmeng berubah menjadi 7 sinar cahaya dan menembus ke kepala jiwa janin Hongmeng. Kemudian, jiwa janin Hongmeng yang tampak kusam menembakkan 2 tatapan seperti Hongmeng di matanya. Itu berarti jiwa Hongmeng kelima telah dibentuk kembali. Semangat Hongmeng kembali. Dalam benak Tan Yun, roh Hongmeng di dunia Hongmeng menghilang, dan langsung terbang keluar dari hati Hongmeng di kolam Tan Yunling, duduk bersila dengan 4 roh Hongmeng lainnya. Pada saat ini, itu berarti bahwa Tan Yun membutuhkan waktu 6 tahun 8 bulan untuk memasuki tahap kelima dari alam jiwa ilahi. Saat ranah meningkat, setiap kali akan ditingkatkan di masa depan, itu akan memakan waktu lebih lama. Tan Yun tidak segera mengolah tubuh Tuan Hongmeng, dia kemudian memilih untuk mundur dan berlari ke alam. Tahun-tahun berlalu, dan 8 tahun 4 bulan berlalu di Menara Suci. Suara Tan Yun terdengar di benaknya, "Tuan,
Anda akan berada di gerbang istana Sen Hunxian dalam 100.000 mil lagi. Kera tua, saya baru saja menyentuh 6 penghalang alam jiwa ilahi. Sekarang saya akan mundur. Anda membawa saya dan segera menemukan tempat tersembunyi di pegunungan dan menyembunyikannya. Mendengar kata-kata itu, kera iblis menukik ke langit dan terbang di antara pegunungan yang luas dan megah. Kera iblis pembunuh surga memegang menara suci yang indah dan memasuki hutan yang menutupi langit dan matahari. Setelah meletakkan menara suci yang indah ke dalam hutan, ia memegang tongkat besar, berbaring di tanah dengan kaki erlang, menyenandungkan lagu yang buruk, dan menjaga Tan Yun. Di luar waktu, 12 hari kemudian. Ledakan. Gerbang lantai 2 dari menara suci tertinggi yang indah dibuka, dan Tan Yun melangkah keluar dari gerbang dengan senyuman seperti angin musim semi dan menyapu tanah. Dia baru saja memasuki tahap ke-6 dari alam jiwa ilahi. Adapun tubuh Tyrant Hongmeng, dia menyela untuk meninggalkan istana abadi jiwa ilahi. Dalam perjalanan kembali ke sekte, dia berlatih tubuh tiran. Dalam isyarat itu, menara suci Linglong berubah menjadi cahaya putih, mengambil cincin alam semesta di antara jari-jarinya. Wow, Heaven Killing Demon. AP melompat, berbalik di udara, dan berlutut di depan Tan Yun dengan satu lutut. Selamat, guru telah dipromosikan ke tingkat ke-6 alam jiwa ilahi. Tan Yun meminta kera iblis pembunuh surga untuk bangun. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, murid kera iblis pembunuh surga menunjukkan kilau haus darah. Tuan, 100.000 mil di barat, ada seorang lelaki tua di alam jiwa suci, dengan alam jiwa ilahi yang agung. Kesempurnaan. Pria parubaya, datang ke arah kita. Menilai dari kostumnya adalah orang-orang dari Xianzong abadi. Tuan, apakah Anda ingin saya membunuh mereka nanti? Tan Yun mengangkat alisnya, dan berkata sambil berpikir, bertindak secara kebetulan. Setelah itu, kera iblis pembunuh surga dan Tan Yun bersembunyi di rerumputan lebat. Setelah 1,5 jam, di langit, suara diskusi datang dari jauh ke dekat. Ketika Tan Yun mendengar isi percakapan, dia sangat marah. Penuh amarah, aku ingin meledakkan dadaku. Diakenku, istri tuan muda masa depan kita benar-benar terlalu sulit untuk dilayani. Dia tidak puas dengan apa yang diberikan tuan muda. Oh, ya, kali ini tuan muda, mari kita beri kami bingsu mendalam 1000 tahun. Orang tua itu memperkirakan bahwa istri tuan muda masih tidak menyukainya. Dari sudut pandang orang tua, istri tuan muda benar-benar tidak menyukai tuan muda kita. Tidak, Diaken tuan. Meskipun Nangong Yukingui adalah putri tertua dari dinasti Nangong, tuan muda kita adalah penguasa masa depan sekte kita, dan dia lebih dari cukup untuk menemaninya. Yah, itu wajar. Bagaimanapun, Nangong Yukin juga seorang gadis kecil, dan tidak akan ditaklukkan oleh tuan muda kita di masa depan. Hahaha, tapi jujur saja, Nangong Yukin sangat cantik, dan kulitnya lembut. Air bisa menetes. Pada saat ini, seorang penatua berusia 60 tahun di langit tidak berhenti berbicara, dan tiba-tiba ada raungan serak dari hutan di bawah, aku akan membunuhmu, Pak Tua. Kera tua, yang kecil hilang, yang tua masih hidup. Bab 747 kamu sedang bermimpi. Di atas hutan, lelaki tua berwajah merah itu makan, tetapi dia tidak menyangka ada musuh yang bersembunyi di hutan di bawah. Boom, boom. Pada saat ini, beberapa pohon kuno yang menjulang tinggi di hutan hancur berkeping-keping, dengan sisa cabang dan daun tumbang beterbangan ke segala arah. Kera Sky Killer setinggi 500 meter bergegas keluar dari hutan dengan tendangan voli, memegang kegelapan sepanjang 600 meter di tangan kanannya. Tongkat besar, dengan kekosongan yang runtuh, menghantam lelaki tua itu. Pada saat yang sama, telapak tangan kiri yang ditutupi dengan rambut ungu dan hitam panjang dari Heaven Killing Demon AP mencubit murid Divine Soul Realm Dzogchen di tangannya seperti kilat. Ah! Tuan Diakon, selamatkan aku. Retakan. Teriakan minta tolong murid itu tiba-tiba berhenti, dan dia dicubit sampai mati oleh kera iblis pembunuh surga, dan 10 dewa dan jiwa juga dimusnahkan. Penatua berusia 60 tahun itu menatap tongkat raksasa hitam yang dia hancurkan, lalu menatap kera iblis pembunuh surga, dan meraung dengan tajam, saya khawatir Anda tidak akan dapat membuat hewan tier 5 yang baru lahir. Saya akan mati. Om, ribuan kaki di langit bergetar dan retak, dan lelaki tua itu mengayunkan tangan kanannya ke arah tongkat besar yang meledak ke bawah. Tiba-tiba, cahaya pedang bertenaga guntur sepanjang 1000 meter, cemerlang dan mendominasi menghantam bagian bawah ke atas. Tongkat yang bagus.
Orang tua itu benar-benar ketakutan ketika dia melihat kera iblis sulung tier 5 yang tiba-tiba muncul, tetapi jiwa gunturnya yang sombong dapat mengalahkan kera iblis ini. Tapi kemudian, dia tahu kekuatannya, betapa rentannya dia di bawah pukulan kera iblis. Ledakan. Boom. Saat cahaya pedang dari kekuatan petir menabrak batang raksasa yang gelap, itu hancur berantakan. Tidak. Mengapa kamu begitu kuat, kakek kera, selamatkan hidupmu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, aku adalah Diaken dari Xianzong Abadi. Status saya tidak rendah, saya masih pria merah besar di sebelah Tuan Muda, Anda tidak dapat membunuh saya. Orang tua itu ketakutan, dan ketika dia mundur di udara untuk memohon belas kasihan, kera iblis pembunuh langit 500 zang langsung menyusut ke ketinggian satu orang, dan tongkat raksasa 600 zang di tangannya menyusut, kecepatan cahaya. Heaven Killer AP mendekat, melambaikan tangan kanannya, dan tongkat hitam itu mengenai kaki kanan lelaki tua itu di udara. Kaca, kaca, ledakan. Dalam suara retakan tulang yang jelas, seluruh kaki kanan lelaki tua itu meledak, dan kabut darah memenuhi kaki kiri lelaki tua itu. Ah! Kaki orang tua. Dalam teriakan serak lelaki tua itu, taring kera pembantai langit dengan keras berkata, keluar dari sini. Retakan. Dengan sapuan tongkatnya, bahu kanan lelaki tua itu meledak. Di bawah dampak yang kuat, lelaki tua yang kehilangan tangan dan kakinya menabrak hutan seperti bola meriam. Pola, berdebar, daun-daun yang jatuh-jatuh, dan lelaki tua itu menyemprotkan darah ke seluruh tubuh, menabrak hutan. Wow, kera iblis pembunuh surga turun dari langit dan muncul di samping lelaki tua itu. Dia melambaikan tongkat hitam ke kepala lelaki tua itu, diam padaku, mulai sekarang, kamu tidak dapat berbicara tanpa perintah tuanku, jika tidak, aku akan membiarkan kepalamu mekar. Orang tua itu menggigil ketakutan dan sering mengangguk, mengungkapkan pengertiannya. Pada saat yang sama, dia panik, berpikir bahwa orang yang disebut tuan oleh kera iblis seperti itu pastilah orang yang kuat. Seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu, dia tiba-tiba menoleh ke samping. Ketika dia melihat mata merah Tan Yun dan niat membunuh yang suram memenuhi tubuhnya, dia benar-benar bingung ketika dia berjalan ke arahnya. Tan Yun tidak mengenal lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu bertemu dengan Tan Yun ketika dia pergi ke Sekte Abadi-Abadi untuk berpartisipasi dalam persidangan Tanah Abadi. Orang tua itu sangat bingung. Bukankah Tan Yun di Huangfu Sengzong yang jauh? Bagaimana bisa tiba-tiba muncul di sini? Tan Yun hanyalah lapisan ke-6 dari alam jiwa. Bagaimana mungkin memiliki preman super di tahap awal tier 5? Juga, dia ingat dengan jelas bahwa ketika Tan Yun berpartisipasi dalam uji coba Tanah Abadi lebih dari 10 tahun yang lalu, dia hanya kesempurnaan agung dari alam jiwa janin. Bagaimana itu bisa melonjak ke tingkat ke-6 dari alam jiwa ilahi hanya dalam beberapa dekade? Dengan tidak mengerti, lelaki tua itu buru-buru turun di depan Tan Yun dan berkata dengan suara gemetar, Tan Yun, tolong jangan bunuh aku. Tan Yun, Sekte Abadi-Abadi kami memang banyak orang yang ingin membunuhmu, tapi aku hanya Diaken kecil, aku tidak membencimu. Ledakan. Tan Yun menendang lelaki tua itu ke tanah dengan kaki kirinya dan menginjak lengan kiri lelaki tua itu. Tanpa berkata apa-apa, dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menghancurkan tubuh bagian bawah lelaki tua itu. Ah! Lelaki tua itu terbaring kesakitan, berguling dan meringkuk, wajahnya memerah, seperti udang kering yang dimasak. Retakan. Kaki kiri Tan Yun menghantam lengan kiri lelaki tua itu dengan keras, dan segera menginjak wajah lelaki tua itu, dan berteriak, katakan, ada apa dengan Yukin dan Ruyan Chen? Bagaimana menurutmu Yukin adalah istri tuan mudamu? Orang tua itu tidak peduli bertanya-tanya mengapa Tan Yun sangat marah karena Namong Yukin, tetapi dia masih dengan enggan berkata, Tan Yun, 1,5 tahun yang lalu, rajaku pergi ke dinasti Suci Namong untuk melamar pernikahan, dan Tuan Suci Namong menyetujui pernikahan itu. Apa? Tan Yun mengepalkan tinjunya, ayo, ceritakan semua yang kamu tahu. Iya, pria tua itu berkata dengan jujur, 1,5 tahun yang lalu, penguasa berdaulat saya dan Namong Yukin menikah, dan pernikahan itu dijadwalkan selama 58 tahun. Hanya saja Namong Yukin sepertinya tidak ingin menikahi Tuan Muda. Setiap kali Tuan Muda mengirim hadiah, Namong Yukin mundur dan membuangnya. Tan Yun, aku benar-benar tidak tahu tentang yang lain, tolong lepaskan aku. Tan Yun tidak menjawab. Dia memandang kera tua itu dan berkata dengan dingin, bunuh dia. Tan Yun, kamu binatang.
Kutukan orang tua itu berhenti, dan dia dipukuli sampai mati oleh kera iblis pembunuh surga. Tan Yun mengambil lelaki tua itu dan cincin Qiankun dari murid Xianzong abadi ke tangannya, mengeluarkan setelan Xianzong abadi dari cincin Qiankun, dan mengenakannya padanya. Kemudian, Tan Yun menemukan kotak batu giok tertutup dari cincin Qiankun milik lelaki tua itu, dan setelah membukanya, dia menemukan bahwa kotak itu berisi tanaman es yang berumur ribuan tahun seukuran kepalan tangan. Manik-manik ini cukup indah, hanya hal biasa untuk menyenangkan para gadis. Terjebak. Ru Yanchen, kamu ingin menikahi Yukin, kamu hanya bisa bermimpi. Setelah Tan Yun menghancurkan bola es mendalam 1000 tahun, dia membiarkan kera iblis pembunuh surga menyelinap ke dalam kantong binatang buas, dan kemudian naik ke udara dan menuju 100.000 mil. Gerbang istana peri di luar jiwa terbang menjauh. Tan Yun ingin mengetahui proses pernikahan antara Yukin dan Ru Yanchen. Setelah lebih dari 1 jam, matahari terbenam mendekati senja. Tan Yun muncul di lautan awan di atas gerbang Senhun Xiangong, dan menemukan bahwa 2 murid dari alam pemurnian jiwa Dzogchen menjaga gerbang. Dia menukik ke bawah, dan terbang dengan mantap di depan monumen raksasa di gerbang. Di monumen sebening kristal, naga dan burung phoenix mengukir 8 karakter raksasa berwarna darah tegak, istana abadi jiwa, pelanggar mati. Tan Yun menundukkan kepalanya dan berjalan menuju 2 orang yang menjaga gerbang. Keduanya menyapa mereka dengan senyuman. Ternyata itu adalah rekan Tao dari Eternal Xianzong. Saya tidak tahu bagaimana bisa datang. Suara keduanya tiba-tiba berhenti, tapi Tan Yun yang mengendalikan keduanya setelah menggunakan Magnificent Eye miliknya. Tan Yun menatap salah satu dari mereka dan berkata tanpa ragu, Anda memberitahu orang suci Anda, sebuah keluarga dari Fusing Yue sedang mencarinya dan membiarkannya bertemu di lembah 200.000 mil sebelah barat gerbang gunung. Jika ada yang bertanya tentang ini, kamu tidak boleh mengatakannya, beritahu orang lain bahwa Tuan Muda Ru Yan memiliki sesuatu untuk disampaikan kepada Yukin. Setelah Anda menyampaikan berita itu kepada orang suci Anda akan menemukan tempat di mana tidak ada yang bisa bunuh diri. Setelah itu, Tan Yun menatap orang lain, kamu juga masuk sekte dan kembali ke tempat kamu berlatih bunuh diri. Setelah keduanya mengangguk dengan ekspresi membosankan, salah satu dari mereka menawarkan token dan membuka pintu alam rahasia. Kemudian, keduanya menginjak pedang terbang bersama-sama dan memasuki alam rahasia jiwa ilahi. Tan Yun tahu bahwa, kecuali Nangong Yukin, semua orang di istana Senhun Xian ingin bunuh diri, dan Tan Yun tidak akan bersikap lunak pada musuh, jadi dia membiarkan mereka bunuh diri setelah itu. Bab 748, kamu adalah yang paling penting. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun terbang menuju lembah 200.000 mil barat. Alasan memilih jarak yang begitu jauh adalah untuk mencegah kekuatan besar di luar istana Senhun Xian. Mengintip melalui indera spiritual. Dalam perjalanan ke lembah, Tan Yun menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan suasana hatinya, dan diam-diam berkata, 1,5 tahun yang lalu, Yukin dan saya berada di kota Wang Yue. Jelas dia tidak tahu tentang pertunangan dengan Ru Yanchen di waktu itu. Sangat mungkin bahwa ini adalah pernikahan Eternal Xianzong, Senhun Xiangong, dan dinasti Suci Nangong. Ini adalah tanda untuk berurusan dengan Huang Fusengsong. Bagaimanapun, Yukin tidak bisa menikahi Ru Yanchen. Sialan Ru Yanchen, sekte abadi-abadi sialan, istana dewa jiwa ilahi, jika tebakan Lao Su benar, kamu mengambil wanita Lao Su sebagai korban pernikahan, dan Lao Su akan menggali kuburan leluhurmu untukmu. 6 jam kemudian, Hao Yue ada di langit, dan langit penuh bintang. Murid yang menjaga gerbang, menginjak pedang terbang di atas gunung peri dengan pemandangan yang menyenangkan dan negeri dongeng. Ketika murid laki-laki keluar dari aula abadi wanita suci, tanpa ekspresi abnormal, suara marah Zugeyu keluar dari aula peri. Kiner, pernikahan antara Anda dan Tuan Muda Ruyan adalah ayah dan ratu Anda. Saya pribadi sepakat. Sudah selesai, kamu tidak dapat mengubahnya jika kamu ingin mengubahnya. Sebagai putri kaisar, kamu harus mengutamakan kehormatan dinasti Nangong. Jika kamu bunuh diri, kamu akan lega. Tapi pernahkah kamu berpikir untuk menjadi seorang guru? Pernahkah kamu memikirkan ayah dan ibumu? Pernahkah kamu memikirkan reputasi istana Senhun Xian dan dinasti Nangong? Pada saat itu, Senhun Xiangong dan dinasti Suci Nangong akan digunakan sebagai bahan tertawaan oleh seluruh dunia. Ini yang kamu katakan untuk gurumu. Pikirkan bagaimana melakukannya sendiri. Jangan biarkan ayah dan ibumu kedinginan.
Saat berikutnya, Sugeyu melangkah keluar dari istana peri dengan gusar dan melirik muridnya. Sudah larut, apa yang kamu lakukan di sini? Murid itu berlutut dan berkata, laporkan kepada Tuan Istana, Tuan Muda Ruyan memiliki sesuatu untuk dikatakan, biarkan murid itu menyampaikan kepada orang suci itu. Setelah Sugeyu mendengar kata-kata itu, dia tidak banyak bicara, jadi dia terbang dengan marah. Pada saat ini, di kamar kerja di lantai 2, Namong Yukin, dengan rambut putih, berkata dengan dingin dengan bunga pir di wajahnya, tinggalkan orang suci ini. Orang suci ini tidak ingin mendengar 3 kata Ruyan Chen. Kemudian, sebuah suara dari luar aula menyebar ke aula peri, kembalilah ke orang suci, sebuah keluarga dari Fusing Yue mencari Anda, dan dia ingin Anda bertemu di sebuah lembah 200.000 mil di sebelah barat gerbang gunung. Aku tidak tahu omong kosong apa yang kamu bicarakan, pergilah untuk orang suci ini. Namong Yukin, yang dalam keadaan bingung, memerintahkan. Ketika murid di luar kuil mendengar kata-kata itu, dia menginjak pedang terbang dan menembak ke langit. Di kamar kerja, air mata mengalir di wajah cantik dan fana Namong Yukin. Ayah dan ratu, selama periode ini, saya bertanya-tanya berkali-kali apakah saya putri kandung Anda. Kalau begitu, bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Jika kamu tidak bertanya apa yang aku pikirkan, itu akan menentukan hidupku. Juga, Duan Changtian secara paksa membongkar aku dan Tan Yun, haruskah kamu tahu? Jika kamu tahu, dan juga menjodohkanku dengan Ruyan Chen, aku benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk memaafkanmu. Petik 2. Namong Yukin patah hati dan menangis dengan suara rendah, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, tubuhnya yang halus bergetar, matanya melebar dengan air mata, dari keluarga Fusing Yue. Dinasti Huangfu, kota meteorit, dan kota Mochizuki, kata kedua dari ketiga nama ini membentuk Fusing Yue. Keluarga, mungkinkah Tan Yun ada di sini? Namong Yukin menyeka air matanya, rambut putihnya berkibar dari sofa, dan dia keluar dari aula abadi suci sambil bernafas. Namong Yukin membuka tas binatang roh, dan segera, seberkas cahaya putih terbang keluar dari tas binatang roh dan berubah menjadi monster seputih salju di puncak. Tingginya 100 kaki, dengan kepala harimau, tubuh singa, dan ekor naga. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan rambut panjang putih dan seperti salju, dan sayapnya membentang hingga diameter 200 kaki. Tampaknya menjadi binatang suci liger di tahap awal tier 4. Wow, Namong Yukin meraih bagian belakang binatang suci liger, melepaskan indera spiritualnya dan memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar yang mengawasinya, dan mendorong binatang suci liger ke udara, seperti kilat putih melintasi langit malam. Keesokan harinya, siang menjelang. Binatang suci liger membawa Namong Yukin, tergantung di atas lembah penuh bunga. Tan Yun, apakah itu kamu? Namong Yukin berbisik sambil menatap lembah dengan penuh semangat. Yukin, ini aku. Tan Yun melangkah keluar dari rumah gua yang terbuka di lembah dengan ekspresi gembira, dan menatap Namong Yukin dengan penuh kasih sayang. Itu bagus, itu benar-benar kamu. Namong Yukin memandang Tan Yun, seolah-olah dia telah dianiaya terlalu banyak, dia langsung menangis. Wow, Tan Yun melintas dari lembah, lalu muncul di belakang binatang suci liger, membungkuk dan mengambil Namong Yukin, dan berkata dengan lembut, jangan menangis, bodoh, pergi, dan katakan ke gua. Tan Yun memeluk Namong Yukin dan melakukan tendangan voli ke dalam gua. Di langit, binatang suci liger berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menembus ke dalam tas binatang roh Namong Yukin. Setelah Tan Yun mengatur penghalang kedap suara di pintu masuk rumah gua, dia menempatkan Namong Yukin di tanah. Wow, Namong Yukin menghantam lengan Tan Yun. Pada saat ini, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya melolong. Dia memeluk Tan Yun erat-erat, hatinya terpelintir seperti pisau, dia tidak ingin kehilangan dia. Yukin, jangan menangis, kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan membiarkanmu menikahi Ruyan Chen. Tan Yun dengan lembut mendorong Namong Yukin menjauh, dengan ekspresi tegas, tidak ada yang bisa menghancurkan kita untuk kedua kalinya. Tan Yun, apakah kamu sudah tahu? Namong Yukin berkata dengan buah pir di wajahnya, aku hanya mencintaimu. Aku hanya akan menikahimu dalam hidup ini. Aku tidak ingin menikahi orang lain. Ya, Tan Yun memegang wajah Namong Yukin dan berkata dengan tulus, sejak kamu mengenakan gaun pengantin di kota asalmu, kamu telah menjadi istriku di hatiku. Ya, setelah Namong Yukin menangis bahagia, dia panik dan berkata, tapi Tan Yun,
ayah dan ibuku telah berjanji pada Ru Yan Wuji bahwa aku dan Ru Yan Chen akan menikah dalam 58 tahun. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Melakukan. Petik 2. Jangan takut. Tan Yun memegang Nangong Yukin di tangannya, dan berkata dengan sombong, masih ada lebih dari 50 tahun, dan banyak yang bisa diubah dalam lebih dari 50 tahun. Selama saya cukup kuat dan kekuatan di tangan saya kuat, cukup, kamu bisa membuat ayahmu menyesali pernikahanmu. Jika ayahmu tidak setuju, aku akan membawamu pergi bahkan jika aku merebut. Nangong Yukin tampak cemas dan berkata, Tan Yun, itu terlalu sulit. Hanya dalam 50 tahun, bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan untuk bersaing dengan dinasti Suci Nangong, Sekte Abadi-Abadi, dan Istana Abadi Senhun? Tan Yun, aku hampir menyimpulkan bahwa ibukulah yang menginstruksikan Duan Changtian untuk pergi ke kota Wang Yue untuk membongkar kita. Aku benci dia, sangat benci. Tan Yun, kita telah melalui begitu banyak kesulitan sebelum kita bersatu lagi. Di hatiku, tidak ada yang lebih penting darimu. Tan Yun, aku tidak ingin kamu mengambil risiko untukku. Mata indah Nangong Yukin menunjukkan kerinduan yang mendalam, melarikan diri. Tan Yun, kamu membawaku untuk melarikan diri. Ayo pergi ke tempat di mana tidak ada orang. Bagaimana dengan kehidupan yang bahagia? Bab 749 enggan. Yukin, dengarkan aku. Tan Yun memegang pipi Nangong Yukin, dan berkata dengan serius, saya sangat senang mendengar bahwa Anda bersedia memberikan segalanya untuk saya dan tinggal bersama saya untuk waktu yang lama, tetapi sekarang saya tidak bisa seperti ini. Mengapa? Nangong Yukin berkata sambil menangis. Tan Yunrou berkata, sekarang setelah kamu pergi bersamaku, kamu pasti akan membuat marah dinasti suci Nangongmu, membuat marah Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Jiwa Ilahi. Pada saat itu, mereka akan dengan panik mencarimu dan ingin membunuhku. Yang paling aku butuhkan sekarang adalah waktu. Selama kamu memberiku 50 tahun, aku pasti akan memiliki kekuatan untuk mempertahankan cinta kita dan kekuatan untuk melindungimu. Jadi, di tahun-tahun mendatang, jangan memikirkan apapun, fokus saja pada retret dan latihan, dan serahkan sisanya kepada saya. Aku bersumpah, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Setelah mendengar ini, Nangong Yukin mengangguk berat, oke, saya akan mendengarkan Anda, dan saya akan bekerja keras di masa depan. Ledakan. Sangat bagus. Tan Yun tiba-tiba mencium kening Nangong Yukin, dan Nangong Yukin dengan senang hati mengangkat jari gioknya dan menggaruk hidung Tan Yun. Yukin, jangan membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Tan Yun berkata, membalikkan tangannya, dan ada sebotol pil tambahan di tangannya, dan berkata, saya pribadi membuat tungku pil Fuxin Zun terbaik untuk Anda. Ada 16 di dalamnya. Anda dapat mengambil satu tablet setiap bulan di masa depan, hingga 1 tahun, dan Anda akan pulih dari penyakit jantung Anda. Hehe, benarkah? Nangong Yukin sangat senang. Tentu saja itu benar. Tan Yun berkata sambil tersenyum, kamu bisa mengambilnya sekarang. Iya, Nangong Yukin tersenyum. Setelah membuka botol obat dan meminumnya, dia sepertinya memikirkan sesuatu, tubuhnya bergetar, dan ekspresinya terkejut, Fuxin Zun dan tertinggi adalah Zun dan tertinggi, hanya Ordo Suci Zun dan hanya alkimia yang bisa dihilangkan. Dan, 16, kamu benar-benar tahu alkimia 16 baris yang telah lama hilang. Kamu benar-benar luar biasa. Tan Yun tersenyum buruk, memandang Nangong Yukin, yang cantik dan tak tergantikan, dan berkata dengan suara rendah, saya punya banyak tempat bagus. Saya akan membiarkan Anda memahaminya nanti. Tan Yun memeluk Nangong Yukin dan meletakkannya di sofa batu. Tan Yun menyalakan sofa, melingkarkan lengannya di bahu harum Nangong Yukin, dan menatap lurus ke arahnya. Nangong Yukin mengerucutkan bibirnya yang merah terang, dan dia menutup matanya yang indah perlahan, bulu matanya yang panjang bergetar perlahan, memberi tahu hati tuannya yang gelisah. Tan Yun menundukkan kepalanya mendominasi dan dengan penuh semangat mencium bibir merahnya. Nangong Yukin menjawab dengan tersentak-sentak. Setelah beberapa saat, Nangong Yukin membuka matanya dan menatap Tan Yun dengan perasaan yang sebenarnya, berkata, aku ingin menjadi wanitamu. Setelah itu, Nangong Yukin menembakkan sinar kekuatan spiritual di antara jari-jarinya dan menyegel tas binatang di pinggangnya. Setelah itu, dia menutup matanya dan tidak berani menatap Tan Yun yang matanya mulai panas. Tan Yun membuka tas binatang roh dan berkata kepada kera iblis pembunuh surga, pergi keluar dan jaga lembah.
Itu tuannya. Kera iblis pembunuh surga berubah menjadi sinar ungu hitam dan menembak keluar gua. Tan Yun melihat sosok Miao Man yang menarik di lengannya, dia mencium bibir merah muda Namong Yukin, dan tangannya naik ke tubuhnya. Setelah beberapa saat, Tan Yun mengendurkan bibir Namong Yukin yang terengah-engah. Kemudian, tubuh Namong Yukin bergetar dan merasakan Tan Yun melepaskan ikatan simpul di pinggangnya. Tan Yun, aku takut. Namong Yukin memejamkan mata dan menggigit bibir bawahnya, membiarkan Tan Yun melepas lapisan pakaiannya. Gelombang, Namong Yukin mengangkat kepalanya sedikit, merasakan sebuah tangan naik ke atasnya, tubuhnya sedingin es dan bersih. Tan Yun membelai otot saljunya yang tertusuk, menundukkan kepalanya dan menciumnya. Malam tiba. Tidak. Lampu. Bab musik indah yang berasal dari cinta terus terdengar di gua. Di tengah malam, irama indah dan berirama saling menggema naik turun. Keesokan harinya, dini hari. Di sofa, Namong Yukin, yang bercucuran keringat, bersandar di lengan Tan Yun, merasakan kehangatan malam. Setelah sekian lama, Tan Yun, aku harus kembali. Aku khawatir tuanku akan menemukannya di sini jika aku tidak ada di sana. Namong Yukin dengan enggan berkata. Tan Yun mencium keningnya dan berbisik, ingat apa yang saya katakan, dan berlatih keras. Sementara itu, Suge Yu akan acuh tak acuh. Iya, Namong Yukin mengangguk dan berkata, jangan khawatir, saya bisa mengatasinya. Setelah itu, mata indah Namong Yukin memancarkan dua cahaya dingin, ketika saya cukup kuat, saya pasti akan menemukannya dari Duan Changtian untuk mencari tahu mengapa dia memisahkan kita pada hari pernikahan kita. Tan Yun berkata dengan cemas, jangan bertindak gegabah. Yah, aku tahu. Namong Yukin berkata sambil menangis. Tan Yun, aku harus kembali. Dengan itu, ketika Namong Yukin bangun dan pergi tidur, tubuhnya melunak dan buru-buru ditopang oleh Tan Yun. Apa yang salah? Tan Yun khawatir. Pipi Namong Yukin ternoda oleh dupa, dan dia berbisik, bukan karena kamu aku menggertak orang lain dalam semalam. Tan Yun terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu menundukkan kepalanya ke telinga Namong Yukin, dan berbisik pelan, lain kali, biarkan kamu mengalami sesuatu yang lebih kuat. Kamu nekrotik, dan orang-orang mengabaikannya. Namong Yukin melepaskan diri dari pelukan Tan Yun, hanya berlari 2 langkah, dan tiba-tiba melihat ke belakang, air mata mengalir 2 kali. Saya akan pergi ke Huangfu Shengzong ketika saya memiliki kesempatan untuk menemukan saudara perempuan saya dan Anda. Dengan mengatakan itu, Namong Yukin memeluk Tan Yun dengan erat. Aku tidak tega meninggalkanmu, aku tidak ingin kamu meninggalkanku. Bodoh. Tan Yun mengelus kepalanya dan berkata, aku berjanji untuk menjagamu di sisiku selamanya di masa depan. Iya, Namong Yukin menyeka air matanya, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata sambil tersenyum, kamu pergi dulu, dan aku akan lega dengan melihatmu pergi. Oke, setelah Tan Yun mencium Namong Yukin, dia berkata dengan penuh kasih sayang, jaga dirimu, aku pergi. Setelah itu, Tan Yun berubah menjadi bayangan dan menyapu keluar gua, awan biru bergerak ke atas, dan terbang dengan mantap di pundak kera iblis pembunuh surga, menatap Li Ying yang melambai padanya di pintu masuk gua. Tan Yun melihat ke bawah pada panjang 3 napas Namong Yukin, dan kemudian, mengendarai kera iblis pembunuh surga, berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan menghilang ke lautan awan yang luas. Namong Yukin menyaksikan sosok itu menghilang di lautan awan, dia meledak ke udara dengan air mata, dan setelah melepaskan binatang suci Liger dari tas binatang, dia mengendarai binatang suci Liger dan berlari menuju istana peri jiwa ilahi 200.000 mil. Jauh, samar-samar terdengar, lembah berlama-lama di sekitar Namong Yukin, suara berbicara dengan Liger dan binatang suci. Bayi kecil, jangan bilang siapa-siapa, aku pernah bertemu Tan Yun, mengerti? Tuan, Xiao Bai tahu. Tuan, apakah Tan Yun pria idamanmu? Aku tidak akan memberitahumu, hihi. Selama penerbangan kera iblis yang sangat cepat, Tan Yun menempatkan menara suci yang indah di bahu kanan kera tua itu dan memasuki menara di lantai 2. Tan Yun mengeluarkan 9 juta batu roh kelas atas dan memasukkannya ke dalam alur yang membuka formasi roh. Tiba-tiba, kekuatan ruang dan waktu di menara itu terjalin, membentuk ruang dan waktu yang independen. Selanjutnya, Tan Yun tidak terus berlatih untuk menerobos dunia, tetapi bersiap untuk berlatih tubuh Tuan Hongmeng. Bab 750 akan datang. Di lantai 2 menara suci Linglong, Tan Yun duduk bersila, bermeditasi,
dan datang ke dunia harmoni di jantung Hongmeng, berdiri di udara seperti penguasa dunia ini, tergantung di atas lautan luas cairan ilahi Hongmeng. Sekarang Tan Yun telah memasuki tahap tubuh Tuan urutan keempat. Jika dia ingin menyelesaikan tahap tubuh penguasa tingkat keempat, dia perlu membentuk kembali hati, limpa, dan perut serta ususnya untuk dipromosikan ke tubuh hegemoni tahap keempat, panggung daceng. Terakhir kali Tan Yun memperbaiki hati, dia memasuki tahap tubuh penguasa tingkat keempat. Sekarang Anda hanya perlu melunakkan dan membentuk kembali limpa dan perut, dan Anda dapat dipromosikan ke tingkat 4 dengan kekuatan yang meningkat. Dalam perjalanan ke Istana Jiwa Abadi, Tan Yun melangkah dari tahap keempat alam jiwa ke tahap kelima dan keenam. Dia sekarang memiliki dua kesempatan untuk memanipulasi roh dan cairan, hanya untuk meredam dan membentuk kembali limpa dan perut. Selama Lao Su cukup kuat, biarkan aku melihat siapa yang berani menipu wanitaku dan kerabat tersayangku. Cair ilahi Hongmeng, telanlah untukku. Tan Yun berdiri di langit, dan segera, 80 helai cairan surgawi Hongmeng, seperti naga, naik ke udara dari permukaan cairan seperti lautan, seperti sekelompok naga menari, berputar di sekelilingnya dengan sangat cepat. Itu berubah menjadi jejak cairan ajaib Hongmeng selama rotasi, dan perlahan-lahan mengebor ke tengah alis Tan Yun, dan kemudian turun langsung ke limpa dan perut. Di bawah erosi cairan ilahi Hongmeng, organ dalam dihancurkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tan Yun hidup seperti setahun, menahan rasa sakit di tubuhnya. 3 bulan kemudian, ketika organ limpa dan perut Tan Yun menghilang, Hongmeng Senye membentuk cairan limpa dan organ perut di tubuhnya, dan kemudian perlahan mulai memadat. Dengan rasa sakit yang meningkat, Tan Yun menghabiskan 6 bulan lagi di Menara Suci. Pada saat ini, 80 helai cairan ilahi Hongmeng di dunia Hongmeng telah habis, dan limpa serta perutnya telah dibentuk kembali. Itu berarti Tan Yun telah menyelesaikan kultivasi tubuh Tuan Tier 4 Xiao Cheng, dan telah memasuki tahap penguasaan tubuh Tuan Hongmeng tahap keempat. Pada saat ini, dia memiliki kekuatan besar untuk merobek senjata subdaulat kelas menengah dengan tangan kosong. Senyum muncul di sudut mulut Tan Yun, dan kemudian dia mulai mundur dan berlatih untuk merasakan 7 penghalang dari alam jiwa ilahi. 10 tahun kemudian di menara, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka mata bintangnya, matanya meledak dengan 2 kilau kegembiraan, dan segera, aura 7 kali lipat dari alam jiwa ilahi melonjak keluar darinya. Dalam waktu kurang dari 11 tahun di menara dan 2 bulan lagi di luar waktu, saya kembali ke sekte. Di sini, Tan Yun berbisik, Keratua, temukan tempat untuk berhenti, dan kembali ke sekte setelah saya dipromosikan ke alam jiwa suci. Ya Tuan, keras Sky Killer, yang meluncur melalui pegunungan yang luas, terbang ke bawah di puncak, dan beberapa monster tingkat 2 yang jelek berjongkok di tanah, menggigil. Teman-teman kecil, aku tidak akan membunuhmu. Kera pembunuh surga meludahkan, semua beri aku sedikit lebih jauh. Wow, dalam sekejap mata, monster tingkat 2 melarikan diri. Wow, Tan Yun meluncur keluar dari gerbang menara lantai 2, mengendalikan menara suci yang indah, terbang dari bahu kera iblis ke puncak-puncak, dan meroket ke ketinggian 300 meter. Setelah itu, Tan Yun membuka menara suci. Setelah menipu dirinya sendiri untuk masuk, dia memasukkan 100 juta batu roh kelas atas ke dalam formasi transformasi roh di tengah menara, cukup untuk dibuka selama 9 tahun. Keratua, ayo masuk ke kultivasi. Tan Yun melihat ke depan dan berkata, saya menantikan dunia terobosan Anda segera. Terima kasih, Tuan, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Kera iblis pembunuh surga berkata dengan hormat, menyusut 3 kaki ukurannya, dan melangkah ke lantai pagoda. Setelah itu, Tan Yun meluncur ke menara suci lantai 2, mengeluarkan 500 juta batu roh kelas atas dari beberapa cincin alam semesta, dan memasukkannya ke dalam susunan transformasi roh. Dengan cara ini, Tan Yun akan dapat berlatih sendiri di masa depan, dan ketika batu roh hilang, dia akan menambahkan semuanya sekaligus. Sebelum Tan Yunhao bertaruh untuk memenangkan 305 miliar batu roh yang luar biasa, dia kemudian memberi Shen Subing 200 miliar, Mu Mengki 50 miliar, dan memberi Tantai Zongde bunga 45 juta. Sekarang Tan Yun masih memiliki lebih dari 53,9 miliar batu spiritual. Untuk waktu yang lama di masa depan, tidak perlu khawatir tentang Lingxi. Tan Yun duduk bersila, melepaskan kesadaran spiritual yang menutupi bagian atas puncak untuk mencegah siapapun diserang. Saat menggunakan teknik kondensasi Qi Hongmeng, dia mulai melahap energi spiritual dan mundur.
Tidak ada waktu di menara, dan dalam sekejap mata, 73 tahun telah berlalu di menara. Sungguh kekuatan yang kuat. Tan Yun, yang duduk seperti batu, tiba-tiba membuka matanya, dan pupil bintangnya mengungkapkan kegembiraan. Napas kesempurnaan besar di alam jiwa, melonjak keluar dari tubuhnya, membuat menara suci penuh dengan retakan padat di angkasa. Betul sekali. Tan Yun telah memasuki alam jiwa ilahi Dzogchen. Selama periode ini, ia menghabiskan 18 tahun, dari tahap ke-7 dari keadaan jiwa ilahi ke tahap ke-8. Butuh 20 tahun untuk berpindah dari alam ke-8 ke alam ke-9. Kemudian, butuh 30 tahun lagi untuk pindah dari tahap ke-9 ke alam jiwa ilahi Dzogchen. Setelah dipromosikan menjadi Dzogchen, Tan Yun menghabiskan 3 tahun lagi berlatih tubuh dominator Hongmeng, berturut-turut mengendalikan cairan ilahi Hongmeng, melunakkan dan membentuk kembali usus, 3 energizer, dan organ kandung kemih di 6 organ Fu, memasuki puncak tingkat 3 tubuh dominasi. Kemudian, Tan Yun membutuhkan 2 tahun lagi untuk memperbaiki nyali 6 organ Fu. Pada titik ini, Tan Yun telah memasuki tahap awal dari tahap kelima Tuan Hongmeng. Miliki kekuatan untuk merobek dengan tangan kosong, perangkat sub-zun terbaik. Tubuh hegemoni Hongmeng dibagi menjadi 24 tahap. Setiap level dibagi menjadi tahap awal, pencapaian kecil, pencapaian besar, dan puncak. Tubuh Tuan tingkat 1, menghaluskan kulit, otot dan tulang tempering tingkat 2, tingkat 3 membuat 3 jiwa, 7 jiwa, dan 8 meridian. Tingkat 4 membuat mara organ dalam. Tingkat 5 adalah untuk mendapatkan darah Hongmeng, dan tubuh Tan Yun melonjak, ketika dia benar-benar kuat. Tan Yun dalam, suasana hati yang melonjak, mengepalkan tinjunya, selama dia berhasil melintasi kesengsaraan setelah merasakan penghalang dari alam jiwa suci, dia akan dapat memperoleh garis keturunan Hongmeng pertama dan meningkatkan kekuatannya dalam tantangan lompatan. Petik 2. Dengan kegembiraan, Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menenangkan suasana hatinya, dan berlatih mundur lagi, merasakan penghalang tak terlihat dari jiwa suci. Tan Yun duduk seperti batu, tidak bergerak seperti patung. Yang ini berumur 27 tahun. Sekarang, setelah Tan Yun membiarkan kera iblis pembunuh surga dan membawanya ke puncak, dia telah menghabiskan 100 tahun di menara suci yang indah. Dalam 100 tahun, tidak hanya dari tahap ke-7 dari alam jiwa ilahi, tetapi juga ke kesempurnaan agung dari alam jiwa ilahi, itu juga mempromosikan tahap ke-4 Tuan Hongmeng ke tahap awal dari tahap ke-5. Saat dia memasuki tahap pertama dari alam jiwa suci, dia bisa mendapatkan darah Hongmeng. 100 tahun telah dihabiskan di menara suci. Di luar waktu, Tan Yun hanya menghabiskan 3 tahun 4 bulan di puncak. Sejauh ini Tan Yun telah meninggalkan Huangfu Shengzong kurang dari 4 tahun 2 bulan. Gunung-gunung yang luas diselimuti oleh malam. Dengan bulan yang cerah di langit dan bintang-bintang yang menghiasi langit, pemandangan malam itu menyegarkan. Tiba-tiba, angin melolong, seperti hantu menangis serigala. Ribuan mil mengepulkan awan gelap, yang menakjubkan mengembun di atas puncak tempat Tan Yun berada. Dalam sekejap mata, awan gelap di atas puncak selama ribuan mil menutupi bintang-bintang dan menelan Hauiwei. Retakan, menusuk. Di langit, guntur dan kilat melonjak, dan malapetaka merah sepanjang ribuan meter, seperti ular sanca raksasa merah, melaju kencang di awan gelap, jelas malapetaka itu akan datang.